Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Siapa Aku? Ditulis oleh Win Collier. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada tahun 1859, Joshua Abraham Norton mengangkat dirinya sendiri sebagai Kaisar Amerika Serikat. Norton memperoleh dan kemudian kehilangan kekayaannya dari bisnis ekspedisi di San Francisco. Tetapi ia menginginkan identitas baru, Kaisar pertama Amerika. Saat surat kabar San Francisco Evening Bulletin menerbitkan pengumuman Norton sebagai Kaisar, banyak pembaca menertawakannya. Norton membuat keputusan-keputusan yang ditujukan untuk memperbaiki masalah dalam masyarakat, mencetak mata uangnya sendiri, bahkan menulis surat kepada Ratu Victoria untuk meminangnya dan menyatukan kerajaan mereka. Ia juga mengenakan seragam militer kerajaan rancangan penjahit lokal. Seorang pengamat menyatakan Norton terlihat seperti kaisar sesungguhnya. Namun, tentu saja ia bukan kaisar. Kita tidak dapat seenaknya mereka-reka jati diri kita.
Banyak dari kita menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari jati diri dan mempertanyakan nilai diri kita. Kita bergumul dan berusaha mencari nama atau mendefinisikan diri kita sendiri. Tetap sebenarnya hanya Allah yang dapat menyatakan kebenaran tentang diri kita. Syukurlah, Dia juga menyebut kita anak-anak-Nya ketika kita menerima keselamatan dalam Putranya, Yesus Kristus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tulis Yohanes 1 ayat 12, identitas itu murni pemberian Allah. Kita adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, melainkan dari Allah. Allah memberi kita nama dan identitas di dalam Kristus. Kita dapat berhenti berjerih lelah dalam membandingkan diri kita dengan orang lain, karena Dia Allah yang menentukan siapa kita sesungguhnya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda telah dipilih oleh Allah? Bagaimana menjadi anaknya dapat menolong Anda memahami identitas sejati Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab-kitab Injil merupakan kesaksian tentang hidup dan karya Yesus selama inkarnasinya di dunia. Meski demikian, 3 dari 4 kitab Injil mulai dengan pembahasan tentang Yohanes Pembaptis. Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Lukas 1 ayat 8 sampai dengan ayat 25 dan Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Di sini, di Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan ayat 13, ia digambarkan sebagai kesaksian tentang terang itu. Tetapi dijelaskan bahwa terang itu bukanlah Yohanes Pembaptis sendiri, melainkan Yesus. Kemudian, di Yohanes 3 ayat 27 sampai ayat 30, Yohanes Pembaptis sendiri mengoreksi kesalahpahaman orang yang menganggap dirinya Mesias. Dengan menggunakan perumpamaan dari pesta perkawinan, ia menegaskan bahwa ia bukanlah pengantin laki-laki, melainkan sahabat mempelai laki-laki di masa kini. Sahabat seperti itu disebut pendamping pengantin pria. Menurut Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Lukas 7 ayat 28. Meski demikian, bukan dirinya Mesias, melainkan Yesus. Kita sering mendengar pemimpin pujian atau pengkhotbah berkata, "Sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga di dunia ini." Mengapa? Karena kita memiliki Bapa di sorga. Dialah Raja alam semesta yang memiliki seluruh kekayaan di bumi ini. Pulang ibadah kita berjalan dengan tegak dan gagah. Bukankah kita ini anak Tuhan? Bapa kita di sorga adalah pemilik seluruh alam semesta ini. Kalau Bapa kita kaya dan berkuasa, sebagai anaknya pasti kita akan meraih kekayaan dan kekuasaan, bukan? Kita juga sering mendengar nasihat, anak Tuhan harus mencari pasangan sesama anak Tuhan. Jangan mencari pasangan orang dunia. Kita membuat istilah orang dunia sebagai lawan kata dari anak Tuhan. Siapakah orang dunia? Orang dunia adalah orang yang tidak percaya pada Yesus dan masih hidup dengan cara-cara duniawi. Apa maksudnya hidup dengan cara-cara duniawi? Yaitu hidup dalam dosa dengan menuruti nafsu kedagingannya, melakukan kejahatan, dan melawan hukum Tuhan. Tentu saja tidak ada orang Kristen yang mau disebut sebagai orang dunia. Kita patut bangga disebut sebagai anak Tuhan atau anak Allah. Bayangkan,
Kita menjadi anak dari Pencipta langit dan bumi, menjadi anak dari Allah yang Maha Kuasa, pemilik alam semesta ini. Tapi orang non-Kristen merasa risih mendengar istilah anak Tuhan. Pikir mereka, siapa kamu ini berani mengaku diri sebagai anak Tuhan? Bukankah kamu manusia biasa sama seperti kami? Apa tidak takut dosa? Bukankah itu menghujat Allah? Apalagi jika mereka menyaksikan tindakan kita sehari-hari tidak sesuai ajaran Tuhan, mereka makin menyindir. Coba lihat, kelakuannya saja tidak benar kok mengaku sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan kok suka menipu, judi, mabuk, berzinah, berkelahi, pecandu narkoba, korupsi. Jika tindakan kita demikian, jangan harap mereka mengakui kita sebagai anak Tuhan, bahkan sebaliknya mereka makin memandang rendah. Menurut hukum Taurat, orang yang mengaku sebagai anak Allah itu hukumannya mati. Perhatikan ayat ini, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Jadi sesuai hukum Taurat, menganggap diri sebagai anak Allah sama dengan menghujat Allah. Untuk itu orang yang menganggap diri sebagai anak Allah harus dihukum mati. Sebutan sebagai anak Allah atau anak Tuhan bukanlah sebutan sembarangan. Namun ternyata dalam Perjanjian Lama sebutan anak Allah dan anak manusia sudah ada. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Ditafsirkan bahwa yang disebut anak Allah adalah keturunan Adam yang percaya pada Allah dan anak manusia yang tidak percaya pada Allah. Sedangkan sebutan anak Tuhan diberikan pada bangsa Israel. Kamulah anak-anak Tuhan, Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Jadi sebutan anak Tuhan pun sudah ada pada zaman Perjanjian Lama. Allah sendiri yang mengakui mereka sebagai anak-anaknya melalui firman-Nya. Karena Allah sendiri yang mengakuinya, berarti mereka tidak menghujat Allah. Tapi jika Allah tidak mengakui seseorang sebagai anak Allah atau anak Tuhan, lalu orang itu mengaku aku sebagai anak Allah atau anak Tuhan, itulah yang dikatakan menghujat Allah dan pantas dihukum mati. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus hanya mengaku aku sebagai anak Allah? Ataukah ada pengakuan dari Allah Bapa di sorga? Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Itulah ucapan Bapa di sorga yang ditujukan kepada Yesus. Jelas sekali Yesus memang diakui sendiri oleh Allah Bapa sebagai anaknya ketika dibaptis. Dengan demikian, Yesus tidak menghujat Allah Bapa. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita layak disebut anak Allah dan anak Tuhan? Apa dasarnya kita berani menyatakan diri sebagai anak Allah atau anak Tuhan? Untuk itu kita harus sungguh-sungguh menyelidiki hal itu. Ada banyak kriteria atau dasar bagi seseorang agar layak disebut anak Allah atau anak Tuhan, sesuai yang tertulis dalam Alkitab, antara lain. Sesuai ayat pokok di atas, seseorang diberi kuasa menjadi anak Allah jika dia percaya pada Yesus dan dilahirkan kembali sebagai anak Allah, bukan secara jasmani melainkan dari Allah. Percaya pada Yesus bukan sekedar ucapan, namun dibuktikan dengan perbuatan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Jadi harus terlihat adanya perubahan dari hidup manusia lama yang semula selalu melawan Allah berubah menjadi manusia baru yang hidup taat pada Allah. Itulah yang disebut lahir baru. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kriteria seseorang disebut anak Allah adalah jika dia tidak diperbudak lagi oleh dosa. Tidak ada lagi ketakutan yang selalu mencekam sebagai akibat dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, aku tahu, aku ini milik-Mu. Tolonglah aku untuk sungguh-sungguh meyakini bahwa akulah anak Raja, yang lahir dari-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.